Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang paling sering dilakukan dan itu lebih baik dihindari dari para pelari FOMO atau pelari-pelari yang baru-baru muncul atau cuman ikut-ikutan aja. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya bukan pelatih, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kita ketahui bersama bahwa dunia lari sedang bertumbuh dengan sangat pesat dan baik. Saya sangat menyambut dengan sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa budaya olahraga atau terutama di bidang lari gitu ya, ini menjadi antusiasnya meningkat tajam. Ini akan menciptakan suasana atau budaya olahraga, budaya sadar akan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih bagus ya. Ini kita harus sambut baik. Tapi jangan lupa bahwa di antara orang-orang yang baru masuk di dunia lari ini, termasuk saya pribadi, ada banyak yang FOMO juga, yang karena takut ketinggalan tren aja ya. Tapi nggak masalah, karena dengan ikut-ikut awalnya, tapi itu siapa tahu bisa menjadi jembatan untuk kita benar-benar terjun di dunia lari. Nothing wrong. Yang jelas saya ingin mengingatkan bahwa pelari-pelari yang baru-baru atau pelari FOMO ini, itu banyak hal yang perlu sedikit dikoreksi lah ya. Memberikan masukan agar tetap maksimal atau tetap improve di dunia larinya. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pelari yang terpengaruh oleh FOMO. Yang pertama adalah membeli sepatu dan gear lari yang tidak sesuai. Kebanyakan karena model, warna, atau mahal doang, padahal sebelumnya belum pernah di-research atau belum pernah dicari sebenarnya sepatu mana yang cocok buat kita atau baju yang cocok buat kita. Itu harus di research dulu sebelum kalian beli barang-barang tersebut. Jangan sampai beli barang ternyata nggak cocok atau cuman mahalnya doang atau cuman warnanya doang yang dicari ya. Nah, karena sering membeli sepatu atau perlengkapan terbaru hanya karena ngetren doang, itu jangan sampai juga ya. Nah, tanpa mempertimbangkan apakah itu cocok untuk kebutuhan kalian. Intinya research dulu aja. Jangan buru-buru beli meskipun itu harganya murah, kalian punya banyak uang, ya nggak masalah. Tapi lebih baik di research dulu biar kita itu paham apa yang akan kita butuhkan. Dampaknya bisa menyebabkan ketidaknyamanan, cedera bahkan kalau misalnya nggak cocok untuk sepatunya terutama, atau pengeluaran yang tidak perlu ya. Kalian mending dipakai buat makan atau dipakai buat nongkrong di kafe daripada kalian bakar-bakar untuk beli gear lari yang sebenarnya tidak kita perlukan gitu ya. Jangan sampai membeli sepatu carbon plate yang mahal padahal kita sendiri baru lari pace-nya cuma 8-9. Ya, buat apa gitu loh. Belum butuh lah ya. Intinya beli yang benar-benar kalian butuhkan aja. Kemudian yang kedua adalah terlalu cepat mengikuti event atau race. Saya pribadi itu mulai lari 2020. Mulai ikut event itu di 2023. Itu jauh banget, berarti udah 3 tahun saya aktif di dunia lari baru ikutan race. Berarti lumayan lah ya, menurut saya lumayan bagus. Ya mungkin, tapi sebenarnya nggak harus sejauh itu, nggak selama itu. Setahun aja sebenarnya nggak masalah, asal nggak langsung yang jauh gitu ya. Ingin ikut semua event atau race karena cuman takut ketinggalan hype-nya aja atau nggak ikutan foto-fotonya. Padahal kadang mempersiapkan fisik atau mentalnya aja belum gitu ya. Tiba-tiba langsung ngambil 10K, padahal lari biasanya 2K aja udah ngos-ngosan. Nah ini jangan pernah kepikiran kayak gitu. Dampaknya rawan cedera, burnout, atau performa yang buruk atau bahkan bisa sampai kematian. Jangan disepelekan, hati-hati dan udah pernah ada contohnya. Kalau kalian tiba-tiba langsung ikut event yang tinggi banget atau yang
memerlukan waktu persiapan cukup lama, ini jangan pernah menyepelekan seperti half marathon, full marathon. 10K pun sama sebenarnya ya. Kalau kalian tidak terbiasa, ya alangkah baiknya memang ikutan race yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian. Kalau memang belum bisa 5K, ya jangan dulu gitu ya. Jangan ikutan race dulu. Latihan bertahap maksimal, bila sudah mampu baru ikutan race. Jangan cuma karena takut nggak dapat fotonya aja. Mengabaikan progres pribadi. Ini juga salah satu hal yang menjadi permasalahan atau sering menjadi, ya nggak pernah dipikirin lah ya sama pelari-pelari FOMO. Intinya terlalu membandingkan diri dengan pelari yang lain, kemudian lari lebih cepat dari seharusnya atau yang dia bisa, jadi harusnya bisa sekilo jadi cuma 500 meter. Atau ya gimana ya, lari itu adalah salah satu hal untuk mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego kita sendiri, menekan yang seharusnya tidak muncul, menekan diri kita sendiri untuk menjadi versi yang lebih baik. Itu adalah salah satu manfaat daripada lari. Salah satunya ya jangan pernah bandingin dengan orang lain gitu ya, karena setiap orang pasti punya kemampuan yang berbeda dan tingkat latihannya juga udah beda. Jangan tiba-tiba tanpa latihan langsung pengen kayak orang yang udah sering lari gitu. Dampaknya bisa kehilangan motivasi karena terlalu membanding-bandingkan, merasa tidak cukup baik, atau malah memaksakan diri untuk mengejar performa orang lain. Iya, kalau kalian memaksakan pace terlalu cepat karena ingin menyamai teman yang lebih berpengalaman, itu ya banyak hal negatif yang akan muncul. Kemudian yang keempat adalah overtraining. Overtraining ini sering muncul pada pelari FOMO karena biasanya kalau baru mulai lari itu lagi semangat-semangatnya, seminggu langsung lari terus. Bahkan pagi lari, sore lari. Ini nggak bagus. Karena takut ketinggalan, pengennya update Strava terus, pengennya biar kelihatan di Stravanya itu larinya jauh dan juga weekly mileage-nya banyak gitu ya. Wah, seminggu orang ini bisa sampai 50 kilo, 70 kilo gitu ya. Iya, kalau kalian udah terlatih nggak masalah. Tapi kalau kalian baru mulai atau baru terjun di dunia lari, cuman FOMO, sering memaksakan, ya banyak hal yang akan kalian dapatkan, terutama hal-hal yang negatif. Harusnya kalian punya waktu istirahat, tapi kalian nggak memberikan waktu atau kesempatan untuk pemulihan di badan kalian. Ya dampaknya ya cedera serius, kelelahan, overtrain lah intinya, atau penurunan performa juga bisa, yang harusnya kalian udah bisa performanya larinya jauh, jadinya cuma pendek-pendek doang karena ya semuanya badannya kecapean gitu ya. Lari setiap hari tanpa istirahat karena melihat orang lain konsisten berlari setiap pagi itu sangat-sangat forbidden harusnya. Karena lari itu untuk mengalahkan diri sendiri. Maksudnya mendengarkan kebutuhan tubuh itu gimana? Sebenarnya kalian itu kalau mau kemampuan larinya meningkat, nggak cuma hanya lari aja yang dipikirin gitu ya. Ada pola makan, hidrasi, waktu istirahat atau waktu tidur, ini penting banget. Pemulihan terganggu, energi menurun, atau masalah kesehatan lainnya itu bisa muncul kalau kalian tidak memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya kalian sering lari, nutrisinya juga harus dipikirin. Kalau misalnya larinya heavy banget, tapi kalian dietnya ekstrim banget atau ngurangin makan kalorinya ekstrim banget, ini juga nggak bagus gitu ya, karena kita butuh balance atau tubuh kita butuh keseimbangan, ya harus didengerin. Kalau terlalu banyak kalori yang keluar tanpa ada yang masuk sama sekali, bahkan itu bisa bahaya gitu ya. Kalau misalnya pengen cepet, ya harus kalian ukur antara kalori dan juga kalori yang masuk dan juga yang keluar. Yang penting itu aja, jangan sampai yang masuk lebih banyak daripada yang keluar gitu ya. Atau sebaliknya kalau pengen naikin berat badan, ya harus yang masuk lebih banyak gitu ya. Selanjutnya yang keenam, ini yang paling parah sih kayaknya. Terjebak di lingkaran kompetisi sosial media. Zaman sekarang banget lah ya. Ini jangan hanya, ini lucu banget, cuman jangan pernah disepelekan karena banyak di antara kita yang seperti itu. Memprioritaskan unggahan di medsos kalian, entah itu jaraknya, pace-nya event ya, yang penting ada fotonya atau bahkan videonya gitu ya, dibandingkan menikmati proses larinya itu sendiri. Harusnya menikmati proses larinya
Tapi ada bonusnya update di medsosnya. Untuk mencari perhatian. Sebenarnya update di medsos kan untuk apa sih? Untuk mendapatkan engagement atau perhatian lah ya. Tapi kalau yang menjadi prioritas adalah kualitas larinya, ya kualitas larinya kita pikirin dulu. Baru medsosnya ya bonus lah. Kalau misalnya nggak update juga nggak masalah gitu ya harusnya. Jadi jangan sampai kalian lari itu menjadi beban, bukan kegiatan yang menyenangkan malahan. Nggak bisa menikmati larinya, tapi kayak pengen update-update aja dan mendapatkan validasi dari orang lain. Ini yang jangan sampai terjadi. Dan karena pengennya dilihat jago larinya, itu pengennya langsung memaksakan jarak yang jauh atau pace yang kencang. Atau bahkan curang. Mungkin naik sepeda tapi nge-recordnya lari. Ada juga yang seperti itu. Ya jangan malu-maluin lah ya. Ini lari kan untuk kita sendiri, tubuh kita, manfaatnya untuk kita. Ngapain harus mendapatkan validasi dari orang lain sih. Kemudian yang ketujuh, tidak berkonsultasi dengan ahli atau setidaknya yang udah lebih berpengalaman di dunia lari. Karena mereka melalui proses tahapan di dunia larinya kan pasti udah ada beberapa step. Nah, pengalaman-pengalaman buruk mereka itu kalian ambil dan jangan sampai terjadi di kalian. Ya contohnya kayak yang saya sampaikan tadi, saya udah pernah terlalu banyak lari, sok-sokan lari setiap hari, padahal itu nggak bagus, ototnya belum kuat, formnya juga belum bagus, akhirnya cedera panjang. Itu jangan sampai terjadi di kalian. Yang jelas kita itu harus bertahap. Yang jelas kita itu nggak boleh membandingkan dengan orang lain. Nah, kalau kalian cuman percaya sama tren atau rekomendasi yang kurang rekomendasi yang sekedar lewat di TikTok, di Instagram atau di YouTube terserah, yang mana hanya sekedar nggak detail gitu ya, ini juga nggak bagus. Alangkah baiknya kalau kalian mendapatkan tips tapi itu bertahap, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau kalian mendapatkan tips yang seolah-olah langsung bisa kencang gitu, ya itu pasti udah nggak beres tuh, pasti hoax tuh. Nah, kalau mau meningkat secara baik sebenarnya ya harus pakai program latihan dari coach yang ada gitu ya. Atau sebenarnya kalau di GPS Running Watch kayak Garmin Coros itu sebenarnya sudah ada Garmin Coach-nya juga atau Coros Coach atau apalah istilahnya. Intinya kita udah mendapatkan pola latihan yang bertahap juga sebenarnya di sana. Dan itu AI based kalau nggak salah. Jadi intinya pola latihan disesuaikan dengan kemampuan kita dan perkembangan kita. Ya, salah satu hal yang bagus sih. Intinya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru masuk di dunia lari. Kalau memang berawal dari FOMO, nggak masalah. Yang penting kalian bisa menikmati, enjoy lari. Manfaatnya lari itu luar biasa. Jangan cuma nyobain tapi nyemplung sekalian. Kalau ada yang bilang olahraga lari itu murah, katanya, tapi memang betul olahraga lari adalah olahraga yang paling murah. Yang mahal adalah gengsinya, jadi jangan kebawa gengsi. Tetap berlatih, tetap menikmati lari. Lari itu untuk dinikmati. Lari itu untuk berbicara kepada diri sendiri. Jangan dirusak dengan gengsi atau butuh validasi. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.